Tunggu dulu. Kalau negara setiap tahun bayar bunga utang sampai ratusan triliun, itu uangnya kemana? Serius, coba pikir. Rakyat bayar pajak, APBN defisit. Negara terbitkan utang, lalu bunga dibayar rutin. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menikmati bunga miliaran itu setiap tahun? Dan sekarang muncul satu nama yang mulai berani mempertanyakan semua ini. Purbaya. Dia tidak sekadar bicara angka. Dia tidak sekadar bicara defisit 3%. Dia justru mempertanyakan fondasi lama yang selama ini dianggap normal. Kenapa negara berkembang dibatasi defisitnya? Kenapa utang dianggap sehat? Kenapa kita begitu patuh pada doktrin IMF? Dan yang paling bikin panas, apakah selama ini kita terlalu nyaman dengan pola yang menguntungkan kelompok tertentu? Ini bukan teori konspirasi. Ini soal logika fiskal. Ini soal siapa bayar dan siapa menikmati. Karena kalau utang terus bertambah dan bunga terus mengalir, maka pasti ada yang diuntungkan. Di video ini kita akan kupas tuntas BLBI IMF, privatisasi aset, permainan dolar, sampai siapa pembeli terbesar surat utang negara. Tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir, ada pertanyaan yang mungkin bikin kamu diam sejenak. Apakah sistem ini benar-benar untuk rakyat? Atau kita cuma tidak pernah diajak melihat gambaran besarnya? Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009, proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Kalau kita percaya IMF, bodoh amat kita. Terus di tahun 2020, proyeksi IMF 0,5. Sekarang minus, aktualnya minus 2. Artinya IMF menganggap kita tidur. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik. Jadi Anda jangan percaya. Kalau nanya prediksi ekonomi, tanya saya aja. Saya yang paling tahu kok. Jangan tanya IMF. Jadi 2009 nggak ada IMF di Indonesia. Kita bisa tumbuh 4,6% ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuh negatif. Sekarang juga nggak ada. Harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. 1998 ada IMF, kita hancur. Jadi kalau kita berdiri kaki sendiri, kita harusnya lebih bagus. Nanti Anda akan bilang, wah si Purbaya ini sentimen sama global multilateral organization. Ya pertama memang saya nggak percaya mereka. Kayaknya mereka lebih bodoh daripada saya. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa. Kita betul-betul jatuh. Dia mau di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Untuk tadi Pak Misbakun, ini kita jawab ya. Strategi restitusi, memang saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-aneh ya tuh. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal di ininya untungnya besar. Ini saya akan pelajari gimana restitusinya. Tahun lalu ketika saya masuk ke pajak, ke keuangan, kita paling berapa tadi? 361 triliun. Saya mau berhentiin. Oke, restitusi saya berhentiin karena kita concern dengan pendapatan dari pajak dan ekonomi yang melambat waktu itu. Hampir semua sudah keluar, tinggal 6 triliun, 7 triliun yang belum dieksekusi. Jadi saya nggak bisa menyamakan terlalu banyak tahun lalu dari proses restitusi. Cuman saya agak heran kenapa sekian bulan cepet-cepet banget kayaknya ngabisinnya. Jadi ada yang aneh pasti di situ. Nanti saya akan investigasi. Seiring dengan tadi masukan dari Pak Misbakun, kita akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini katanya seperti otomatis, nggak ada kontrol dari pajak untuk mengecek atau saya pikir terlalu mudah. Nah kan saya cek industri batu bara tuh kalau kita hitung PPN-nya saya malah subsidi. Makanya saya akan coba tutup dengan biaya ekspor keluar batu bara. Tadi dengan penurunan misalnya volume turun, apakah akan kurang? Belum tentu. Untuk barang-barang yang kita mendominasi seperti CPO, harusnya kita tadi Pak Didi ya, harusnya kita bisa mengendalikan harga pasar. Tapi selama ini kalau kita punya barang mayoritas yang menguasai pasar dunia, kita selalu nggak bisa mengendalikan harga pasar karena kita bodoh atau orang kita sebagian dibayar. Seperti timah, kita produsen terbesar timah dunia, yang mengendalikan harga bukan kita, di pasar Singapura kalau nggak salah ininya marketnya. Itu agak aneh untuk saya. Sekarang sedang dibersihkan oleh Satgas PKH. Tadi juga ada masukan bahwa kenapa PNBP kita naik tapi tahun depan turun. Dan sebagian income dari PNBP itu berasal dari hasil dari Satgas PKH sekitar 20 triliun lebih. Jadi match itu. Kalau itu kita kurangkan dengan dividen yang diambil BUMN ya segitu kira-kira. Tapi yang saya sadari apa? Saya pikir tadi dengan mungkin mereka dengan kondisi yang lebih canggih manage income-nya, kita bisa menutup kekurangan 80 triliun karena dividen yang berpindah ke dana antara tadi. Ternyata nggak bisa. Jadi saya harus betul-betul memperhatikan instrumen pajak dan biaya cukai tempat saya untuk mengurangi betul-betul kebocoran dan mendeteksi under invoicing semaksimal mungkin. Di tempat kita, Pak Misbakun, ternyata orang-orang keuangan banyak yang pintar. Saya suruh mereka ada LNSW ya. Saya suruh mereka hitung, cari deh gimana sih under invoicingnya. Bisa, sebetulnya biasanya perusahaan tuh CPO ekspor dari satu tempat ke Amerika misalnya, dia lewat Singapura. Yang dilaporkan kita yang Singapura aja, data ke sana nggak pernah ada. Kita sekarang bisa dapat data sana dengan bantuan AI dan kita bisa deteksi 10 perusahaan besar saya periksa. Rata-rata itu mereka yang dilaporkan setengah harganya dari harga yang di Amerika.
Dan mereka ambil untungnya di perusahaan di tengah-tengah Singapura. Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Jadi kita dirugikan secara signifikan. Ini sebentar lagi akan kita kejar, studinya udah clear. Ini saya sedang hitung apakah data itu yang di Amerika itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Tapi paling enggak kita punya bukti awal memang data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa. Artinya selama beberapa tahun kita dikebulin para pengusaha CPO maupun ada kalau batu bara belum kita dapat, tapi utamanya CPO nanti kita akan kejar. Oke, kita mulai dari yang paling bikin kening berkerut. Doktrin defisit dan utang. Ini topik yang kelihatannya teknis, penuh istilah ekonomi ribet, grafik, dan angka-angka yang bikin kepala cenat-cenut. Tapi kalau dikupas pelan-pelan, sebenarnya sederhana banget. Sesederhana logika warung kopi. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya nombok. Pertanyaannya, yang nombok siapa? Dan yang menikmati siapa? Beberapa kali Purbaya melontarkan pernyataan yang bikin para ekonom mapan mungkin geleng-geleng. Dia bilang, dia tidak percaya begitu saja pada doktrin IMF, International Monetary Fund, yang selama ini seperti kitab suci ekonomi negara berkembang. Katanya defisit maksimal 3% dari PDB, utang dijaga di kisaran tertentu. Seolah-olah itu hukum alam, sakral, tidak boleh diganggu-gugat. Purbaya nanya simple, dasar ilmiahnya mana? Kalau kita jujur, banyak kebijakan ekonomi global itu bukan cuma soal teori, tapi juga soal kepentingan. Negara maju boleh punya rasio utang 100%, bahkan 200% dari PDB. Jepang, tinggi banget. Amerika, jangan ditanya. Tapi mereka aman-aman saja. Kenapa? Karena mereka punya privilege. Mata uang mereka kuat. Sistem keuangan mereka dominan. Dunia percaya pada mereka. Lalu Indonesia disuruh tertib, disuruh jangan nakal, disuruh jangan lewat batas. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau Indonesia terus main di skema defisit terkendali dan utang rutin? Kita masuk ke jantungnya. Setiap tahun kalau APBN defisit, negara menerbitkan SBIN, surat berharga negara. Siapa yang beli? Bank, lembaga keuangan, dana pensiun, investor besar, bahkan asing. Mereka membeli surat utang negara, lalu menikmati bunga. Bunga itu dibayar pakai apa? Pakai uang rakyat, dari pajak. Coba kita sederhanakan. Rakyat bayar pajak. Pajak masuk ke kas negara. Negara bayar bunga utang ke pemilik SBN. Pemilik SBN sebagian besar adalah institusi keuangan besar dan pemilik modal. Jadi kalau negara terus defisit dan terus berutang, siapa yang dapat aliran bunga rutin setiap tahun? Bukan tukang bakso, bukan pedagang pasar, bukan buruh pabrik yang menikmati. Pemilik modal besar. Ini bukan teori konspirasi. Ini mekanisme keuangan. Terbuka, legal, tercatat. Tapi jarang dibahas dengan bahasa lugas. Purbaya seperti sedang bilang, kenapa kita anggap ini normal? Selama ini publik dicekoki narasi. Defisit itu sehat, utang itu alat pembangunan. Semua negara juga begitu. Seolah-olah kalau tidak utang, kita ketinggalan zaman. Tapi jarang yang bertanya, kalau pajak bisa dioptimalkan, kalau kebocoran bisa ditutup, kenapa langsung lompat ke utang? Ini poin yang bikin panas. Kalau penerimaan negara bocor di pajak, di bea cukai, di sumber daya alam, lalu kekurangannya ditutup dengan utang, artinya kita sedang menutup lubang dengan lubang baru. Dan yang paling nyaman dengan skema ini siapa? Mereka yang tiap tahun dapat kupon bunga SBN. Stabil. Aman. Dijamin negara. Bayangkan miliaran bahkan triliunan bunga dibayar setiap tahun. Itu bukan angka kecil. Itu sekolah, rumah sakit, subsidi, infrastruktur. Tapi sebagian mengalir ke pembayaran bunga. Kalau negara terus berutang, siapa yang menikmati bunga miliaran tiap tahun? Purbaya seperti sedang menarik tirai. Pelan-pelan, dia tidak sekadar bicara angka. Dia mempertanyakan fondasi berpikir. Kenapa kita begitu patuh pada standar yang dibuat negara maju? Kenapa tidak berani bikin standar sendiri sesuai kebutuhan nasional? Dia sekolah di Amerika. Dia tahu mazhab-mazhab ekonomi, kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran. Dan faktanya tidak ada negara yang murni satu mazhab. Semua pragmatis. Semua pakai campuran sesuai kepentingan nasional. Amerika bisa bailout bank. Jepang bisa cetak uang besar-besaran. Tiongkok bisa intervensi pasar. Semua fleksibel. Lalu kenapa Indonesia sering merasa harus patuh buku teks? Ini yang bikin narasinya tajam. Kalau kita terus bermain dalam pola lama, defisit rutin, utang rutin, maka akan selalu ada pihak yang menikmati arus bunga.
Dan selama arus itu lancar, jangan heran kalau ada yang tidak suka ketika ada orang yang mulai bertanya, kenapa tidak kita perbaiki sisi penerimaan saja? Karena kalau penerimaan optimal, utang bisa ditekan. Kalau utang ditekan, bunga berkurang. Kalau bunga berkurang, siapa yang kehilangan aliran manis tiap tahun? Nah, di situ mulai terasa tegangnya. Karena kalau kita tarik ke belakang, ke tahun 1998, ceritanya jauh lebih panas. Sekarang kita mundur ke tahun yang bikin bangsa ini trauma. 1998, krisis moneter. Rupiah rontok. Dari sekitar 1.100 rupiah per dolar, melonjak gila-gilaan sampai tembus 16.000 rupiah. Perusahaan tumbang. PHK di mana-mana, harga kebutuhan pokok naik, rakyat kecil megap-megap. Tapi di balik semua itu, ada satu bab yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar. BLBI. Bank Indonesia menggelontorkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, sekitar 140 triliun rupiah. Angka yang waktu itu hampir setara dengan APBN kita. Ulangi ya, hampir setara dengan APBN. Artinya apa? Satu negara bekerja setahun penuh, kumpulin pajak, kumpulin penerimaan, hasilnya hampir habis buat nutup lubang bank-bank kolaps. Pertanyaannya, bank-bank itu milik siapa? Ini bukan rahasia umum. Banyak bank waktu itu dimiliki konglomerat besar. Pemilik modal raksasa. Ketika bank kolaps karena salah kelola, kredit macet, bahkan dugaan penyalahgunaan dana, negara turun tangan. Katanya demi stabilitas sistem keuangan. Oke, stabilitas itu penting. Tapi yang bikin publik panas adalah ini. Kenapa negara yang nombok, tapi pengusahanya tetap hidup nyaman? Kita luruskan logikanya. Bank hancur, uang nasabah terancam. Negara takut efek domino. Maka negara suntik dana. Tujuannya menyelamatkan sistem. Tapi dalam praktiknya, banyak kritik mengatakan bahwa kebijakan itu lebih terasa. Seperti menyelamatkan pemilik bank daripada rakyat kecil. Rakyat bayar pajak. Pajak dipakai untuk menutup lubang yang sebagian terjadi karena praktik perbankan yang sembrono. Lalu setelah situasi agak tenang, sebagian pemilik bank tetap eksis. Bisnis tetap jalan. Bahkan ada yang makin besar. Ini yang bikin rasa keadilan publik seperti ditampar. Dan di tengah itu, muncullah IMF lagi. International Monetary Fund datang membawa paket bantuan. Dengan syarat. Banyak syarat. Reformasi struktural. Pengetatan fiskal. Privatisasi, restrukturisasi perbankan. Masalahnya syarat itu sebagian justru memperdalam luka jangka pendek. Subsidi dipangkas, BUMN dilepas, aset dijual. Semua atas nama penyehatan ekonomi. Purbaya pernah bilang, waktu itu Indonesia belum matang, belum pengalaman, terlalu cepat menerima doktrin luar tanpa menimbang dampak jangka panjangnya. Kalau kita tarik garis lurusnya begini. Krisis terjadi, bank kolaps, negara bailout lewat BLBI, APBN tertekan, utang naik, IMF masuk, aset dilepas. Siapa yang paling menderita? Rakyat. Siapa yang paling cepat pulih? Pemilik modal besar. Pertanyaan tajamnya, kenapa negara yang menanggung tapi pengusahanya tetap hidup nyaman? Ini bukan soal menyalahkan masa lalu. Ini soal membaca pola. Kalau pola ini tidak dikritisi, dia bisa terulang dalam bentuk berbeda. BLBI bukan cuma soal angka 140 triliun rupiah. Itu simbol. Simbol bahwa ketika sistem keuangan rapuh, yang pertama diselamatkan adalah institusinya, bukan manusianya. Yang diselamatkan adalah struktur modalnya, bukan rasa keadilan publiknya. Dan dampaknya panjang, utang negara melonjak. Rasio utang terhadap PDB naik drastis. APBN bertahun-tahun tersandera pembayaran bunga dan cicilan. Setiap tahun, ruang fiskal sempit. Belanja sosial terbatas, infrastruktur tertunda. Sementara itu, sebagian konglomerasi justru restrukturisasi, rebranding, dan bangkit lagi. Ironis? Ya. Tapi inilah realitas yang jarang dibedah dengan bahasa sederhana. Purbaya seperti ingin membuka kembali luka lama itu. Bukan untuk mengorek trauma, tapi untuk bilang, jangan sampai pola ini terulang. Karena kalau negara terus terbiasa jadi penyelamat terakhir untuk kesalahan elit keuangan, maka moral hazard akan selalu ada. Pesannya sederhana. Kalau gagal, negara yang tanggung.
kalau untung privat. Nah, model seperti ini siapa yang tidak suka? Bayangkan kalau ke depan ada kebijakan yang benar-benar menutup jalur kebocoran, memperketat pengawasan dan memaksa semua main bersih. Siapa yang paling gelisah? Mereka yang dulu nyaman dalam sistem abu-abu, dan kita belum selesai. Karena setelah BLBI dan reformasi, masuk bab berikutnya, privatisasi, penjualan aset, dengan alasan efisiensi, dengan narasi modernisasi. Tapi pertanyaannya satu, bisnis biasa atau penjualan kedaulatan? Privatisasi aset negara, bisnis atau penjualan kedaulatan? Setelah krisis 1998 dan episode BLBI yang bikin APBN megap-megap, Indonesia masuk babak baru, reformasi. Katanya era transparansi, era efisiensi, era modernisasi. Tapi di balik kata-kata manis itu, ada satu kebijakan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan sengit. Privatisasi. Narasinya waktu itu sederhana. Negara lagi lemah. Butuh dana segar. BUMN dianggap tidak efisien. Maka sebagian aset dilepas ke publik atau ke investor strategis. Supaya sehat. Supaya profesional. Supaya tidak jadi beban APBN. Masuk akal di atas kertas. Tapi pertanyaannya, siapa pembelinya? Salah satu contoh paling sering disebut adalah Indosat. Perusahaan telekomunikasi strategis. Infrastruktur komunikasi. Aset penting. Dijual sebagian sahamnya ke pihak asing pada awal 2000-an. Waktu itu alasannya jelas. Butuh uang, butuh efisiensi, butuh investor yang lebih kuat. Masalahnya bukan sekadar jual atau tidak jual. Masalahnya adalah momentum dan posisi tawar. Kenapa aset strategis dilepas saat negara sedang lemah? Saat rupiah belum stabil, saat ekonomi belum sepenuhnya pulih. Bukankah dalam logika bisnis, kalau lagi terdesak, harga jual biasanya tidak optimal? Ini yang bikin publik mulai mikir, ini murni bisnis atau ada kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi? Doktrin IMF lagi-lagi disebut-sebut sebagai salah satu pendorong privatisasi. International Monetary Fund mendorong reformasi struktural, termasuk pelepasan aset negara demi efisiensi dan pengurangan beban fiskal. Efisiensi itu penting. Tidak ada yang membantah. Tapi kalau efisiensi berubah jadi obral saat diskon krisis, di situ mulai terasa janggalnya. Coba bayangkan ini dengan bahasa warung kopi. Negara lagi kesulitan uang, lalu menjual sawah produktifnya supaya bisa bayar utang. Sawah itu sebenarnya tiap tahun menghasilkan panen. Tapi karena terdesak, dilepas. Uangnya habis untuk nutup lubang. Tahun depan, sawah sudah bukan milik sendiri lagi. Apakah ini solusi jangka panjang atau cuma napas pendek? Inilah yang disindir Purbaya secara tidak langsung ketika dia mempertanyakan pola lama. Kalau dari awal kita terlalu bergantung pada utang dan bailout, lalu ketika krisis datang kita jual aset, maka siklusnya jadi begini. Utang naik, krisis, APBN tertekan, aset dijual, ruang fiskal tetap sempit, utang lagi. Siapa yang diuntungkan dalam siklus seperti ini? Investor yang punya likuiditas saat krisis? Mereka yang punya dolar saat rupiah terpuruk? Mereka bisa beli aset strategis dengan harga relatif murah. Ketika ekonomi pulih, nilai aset naik. Mereka untung, ini bukan teori gelap. Ini hukum pasar. Saat krisis, yang kuat makin kuat. Yang lemah terpaksa jual. Dan kita belum bicara soal saham-saham strategis lain yang dilepas sebagian ke publik atau investor dengan dalih good corporate governance, profesionalisme, transparansi. Semua terdengar rasional, tapi kalau tidak hati-hati kedaulatan ekonomi bisa pelan-pelan menyusut. Apakah semua privatisasi salah? Tidak juga. Ada BUMN yang memang perlu restrukturisasi. Ada yang memang perlu mitra strategis. Tapi pertanyaannya bukan hitam putih. Pertanyaannya, apakah keputusan itu benar-benar demi rakyat atau demi kepentingan kelompok bisnis tertentu yang siap menampung? Narasi tegangnya di sini. Kenapa aset yang menguntungkan justru dilepas saat negara sedang lemah? Kalau aset itu rugi, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau aset itu punya prospek bagus, punya pangsa pasar besar, punya nilai strategis, kenapa dilepas? Dan di balik semua itu, ada satu faktor yang jarang dibahas terang-terangan. Tekanan pasar global. Rating utang, persepsi investor. Seolah-olah negara harus selalu tampil ramah pasar supaya dianggap sehat. Tapi sehat versi siapa?
Purbaya seperti sedang bilang, jangan-jangan kita terlalu lama menari mengikuti irama orang lain. Padahal musiknya bukan kita yang putar. Kalau negara kuat di penerimaan, kuat di pajak, kuat di bea cukai, kuat di pengelolaan SDA, mungkin tidak perlu buru-buru jual aset. Tapi kalau penerimaan bocor dan ditutup dengan utang, lalu utang menekan, pilihan jadi sempit. Dan disitulah drama sebenarnya. Karena setiap kali krisis, ada dua kelompok. Yang panik dan yang siap belanja. Yang panik biasanya pemerintah dan rakyat kecil. Yang siap belanja, pemilik likuiditas besar. Pertanyaannya makin tajam. Apakah ada pengusaha yang diuntungkan dari situasi krisis? Sejarah menunjukkan setiap krisis selalu melahirkan miliarder baru. Selalu ada konsolidasi aset. Selalu ada pergeseran kepemilikan. Dan kalau pola ini tidak diubah, maka krisis berikutnya, kalau terjadi, akan mengulang cerita lama dengan pemain yang mungkin berbeda, tapi skemanya sama. Kita belum selesai. Karena ada satu elemen lagi yang sering luput dari perhatian publik, permainan suku bunga dan dolar. Ini bukan cuma soal kebijakan dalam negeri, ini soal sistem global yang bisa jadi halus tapi menjerat. Permainan suku bunga dan dolar, strategi halus menjerat Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelihatannya teknis, tapi efeknya bisa bikin satu negara berlutut. Suku bunga dan dolar. Ini bukan cerita film thriller. Ini cerita ekonomi global. Bedanya, di sini pelurunya bukan timah, tapi kurs. Bukan ledakan, tapi lonjakan. Kita mulai dari logika sederhana. Di dalam negeri, suku bunga tinggi. Pinjam rupiah mahal. Di luar negeri, suku bunga rendah. Pinjam dolar murah. Kira-kira kalau Anda pengusaha besar atau BUMN, pilih mana? Jawabannya hampir pasti. Pinjam dolar. Ini yang terjadi bertahun-tahun. Swasta dan sebagian BUMN tergiur pinjaman luar negeri karena bunganya lebih rendah. Kelihatannya cerdas. Selisih bunga bisa jadi keuntungan tambahan. Semua terlihat rasional. Masalahnya satu, risiko kurs. Kalau pendapatan Anda dalam rupiah, tapi utang Anda dalam dolar, berarti Anda sedang berjudi pada stabilitas nilai tukar. Selama rupiah stabil, aman. Tapi begitu rupiah goyang, selesai. Kita sudah pernah ngerasain itu di 1998. Rupiah rontok. Utang dolar membengkak berkali-kali lipat dalam hitungan bulan. Perusahaan yang tadinya sehat mendadak kolaps. Bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena kurs menghantam. Pertanyaannya, ini murni mekanisme pasar atau ada desain global yang membuat negara berkembang selalu rentan? Kita tidak sedang menuduh. Kita sedang bertanya. Negara maju bisa mencetak mata uangnya sendiri yang dipakai global. Dolar adalah mata uang cadangan dunia. Ketika krisis global, uang justru lari ke dolar. Artinya, dolar makin kuat. Negara berkembang tertekan. Kalau Amerika menaikkan suku bunga, modal asing bisa keluar dari negara berkembang dan balik ke sana. Rupiah melemah. Beban utang dolar naik. Siklusnya berulang. Ini bukan teori konspirasi. Ini realitas sistem keuangan global. Lalu pertanyaannya, kenapa kita membiarkan ketergantungan pada dolar begitu besar? Karena lagi-lagi pola lama. Defisit ditutup utang. Utang sebagian dalam valuta asing. Ketika jatuh tempo, kita harus bayar dalam dolar. Kalau rupiah melemah, beban makin berat. Sekarang tarik ke momen krisis. Saat rupiah hancur, banyak perusahaan tidak sanggup bayar utang dolar. Aset mereka dilepas. Siapa yang beli? Mereka yang punya dolar. Mereka yang liquid. Jadi siklusnya bisa jadi begini. Pinjam dolar murah, rupiah stabil, semua tenang, krisis, rupiah anjlok, utang membengkak, aset dilepas murah, dibeli oleh yang kuat. Siapa yang diuntungkan dalam fase terakhir? Itu pertanyaan yang seharusnya bikin kita diam sebentar. Apakah ini sepenuhnya salah Indonesia? Tidak juga. Kita bagian dari sistem global. Tapi apakah kita harus terus bermain di posisi paling rentan? Itu yang dipertanyakan. Purbaya seperti sedang mengingatkan, jangan terlalu nyaman dengan utang murah luar negeri. Jangan terlalu percaya bahwa bunga rendah artinya aman. Karena risiko kurs itu seperti bom waktu. Kelihatan tenang, tapi bisa meledak saat kondisi global berubah. Dan kalau kita jujur,
permainan suku bunga global itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah struktur dalam negeri. Seberapa besar kita bergantung pada utang luar, seberapa kuat penerimaan negara, seberapa sehat fiskal kita. Kalau penerimaan kuat, kita tidak perlu agresif cari utang dolar. Kalau pajak optimal, kalau kebocoran ditutup, ruang fiskal lebih longgar. Ketergantungan berkurang. Tapi disinilah konflik mulai terasa. Kalau pola lama diubah, utang ditekan, penerimaan diperketat, jalur kebocoran dibersihkan, siapa yang tidak nyaman? Bayangkan selama bertahun-tahun ada aliran bunga, ada proyek yang dibiayai utang, ada celah dalam sistem penerimaan. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, stop, kita rapikan dulu. Itu bukan sekadar kebijakan teknis, itu mengganggu ekosistem kenyamanan. Dan disitulah masuk bab terakhir. Karena setelah semua kritik terhadap IMF, terhadap defisit rutin, terhadap BLBI, terhadap privatisasi, terhadap jebakan dolar, pertanyaannya tinggal satu. Berani tidak mengubah pola? Purbaya ubah pola, berani tantang sistem lama. Kalau kita rangkum semua tadi, benang merahnya jelas. Selama ini Indonesia sering bermain dalam pola yang sama. Defisit rutin, utang rutin. Krisis datang, aset dilepas. Ulang lagi. Purbaya seperti ingin memutar arah. Dia pernah menyederhanakan konsep ekonomi negara jadi logika rumah tangga. Uang masuk harus seimbang dengan uang keluar. Kalau mau belanja besar, ya pemasukan diperbesar dulu. Jangan langsung ambil kartu kredit negara. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar. Fokusnya sekarang ke penerimaan. Pajak, bea cukai, penerimaan sumber daya alam. Jalur-jalur yang selama ini dituding bocor. Kalau jalur bocor ditutup, penerimaan naik. Kalau penerimaan naik, kebutuhan utang bisa ditekan. Kalau utang ditekan, bunga berkurang. Kalau bunga berkurang, ruang fiskal lebih longgar. Sederhana. Tapi siapa yang tidak suka kalau jalur kebocoran ditutup? Ini bukan soal menyebut nama, ini soal logika. Setiap sistem yang lama berjalan pasti membentuk zona nyaman. Ada yang diuntungkan. Ada yang bisa bermain di celah. Ketika sistem dibersihkan, yang dulu nyaman pasti merasa terganggu. Konfliknya bukan cuma teknis. Ini konflik kepentingan. Kalau uang negara lancar masuk, siapa yang kehilangan kenyamanan? Kalau proyek tidak lagi mudah didorong lewat utang, siapa yang kehilangan ruang manuver? Kalau penerimaan diawasi ketat, siapa yang harus mulai main bersih? Purbaya, dengan gaya yang kadang dianggap nyeleneh, seperti sedang bilang, kita terlalu lama percaya bahwa defisit itu normal. Kita terlalu lama merasa utang itu solusi paling cepat. Mungkin sudah waktunya balik ke dasar. Apakah ini mudah? Jelas tidak. Karena sistem ekonomi bukan cuma angka. Dia jaringan kepentingan, jaringan relasi, jaringan kekuasaan. Mengubah pola berarti mengguncang keseimbangan lama. Tapi kalau tidak diubah, risikonya kita terus ada di siklus yang sama. Dan setiap siklus yang paling terdampak selalu rakyat kecil. Harga naik, subsidi ditekan, lapangan kerja goyah. Di ujung semua ini, pesan terpenting bukan soal membenci IMF, bukan soal anti-utang, bukan soal anti-privatisasi. Pesannya lebih dalam, kedaulatan berpikir. Berani mempertanyakan doktrin. Berani evaluasi pola lama. Berani melihat siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dalam setiap kebijakan. Karena ekonomi bukan cuma grafik dan angka. Ekonomi adalah soal siapa yang bayar dan siapa yang menikmati. Dan pertanyaan yang harus terus kita jaga hidup-hidup adalah ini. Apakah sistem yang kita jalankan benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya membuat pemilik modal besar semakin nyaman? Jawabannya tidak bisa diserahkan pada satu orang. Tapi diskusinya harus terus dibuka. Supaya kita tidak lagi dikibuli dengan istilah keren, sementara arus uang besar mengalir ke arah yang tidak kita sadari.